Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelihatannya sudah saatnya kita memasuki inti daripada ilmu tajwid itu. Nah, setelah beberapa episode sebelumnya kita hanya mukadimah-mukadimah saja. Nah, ini saya mau tanya kepada Abah. Nah, dari mana ya sebenarnya kita memulai ilmu tajwid itu? Nah, kan di tajwid itu kan katanya ada ahkamul huruf, ada sifatul huruf, kemudian ada ahkamul mad, dan lain. Nah, yang saya lihat di buku-buku itu kok beda ya. Ada yang memulai dari sifatul huruf, ada yang memulai dari makhorijul huruf, dan beda-beda. Nah, kita itu memulai sebenarnya dari mana? Tapi sebenarnya yang dinanti-nanti oleh pelajar itu makhorijul huruf. Nah, itu bagaimana menurut Abah? Bagus ya. Memang saya sendiri juga menganggap suatu hal yang aneh gitu ya. Umumnya buku-buku tajwid, kitab-kitab tajwid itu memulai ilmu tajwid itu dari ahkamul huruf. Dari hukumnya nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, mim sakinah, begitu ya, dan izhar idgham ya. Padahal terjadinya izhar dan idgham, ikhfa itu adalah disebabkan karena perbedaan makhraj atau persamaan makhraj atau kedekatan makhraj dan sifat ya. Mestinya harus tahu dulu makhraj, tahu dulu sifat, sehingga nanti dari efek daripada perbedaan, kedekatan dan kesamaan itu, itulah yang menimbulkan apa? Hukum-hukum. Dan di dalam ilmu tajwid sendiri ada semacam kaidah, bukan kaidah, semacam definisi daripada tajwid secara singkat, yaitu i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Itu tajwid singkat begitu aja. Memberikan huruf itu hak-haknya. Hak-haknya itu adalah makhrajnya dan sifat-sifatnya yang tetap. Itu wa mustahaqqaha, dan hukum-hukum yang terjadi ketika huruf itu bertemu dengan huruf yang lain. Jadi akan terjadi perubahan sifat, yang mestinya tebal ditipiskan ya. Yang mestinya izhar diidghamkan ya. Jadi separuh daripada ilmu tajwid itu adalah makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian separuh daripada tajwid itu hukum izhar dan idgham. Tapi justru yang meramaikan ilmu tajwid adalah separuh yang kedua. Mengapa buku-buku tajwid di negara Arab juga banyak yang memulai daripada separuh yang kedua? Ini dugaan saya ya. Orang Arab itu yang namanya makhraj dan sifat itu sudah biasa bagi mereka ya. Tidak begitu butuh belajar ya. Karena huruf-hurufnya ya bahasa mereka. Tapi kalau izhar diidghamkan, idgham diizharkan, bagi mereka itu sulit ya, bagi mereka. Memang yuridu an yadhaba, disuruh membaca yuridu ayyadhaba ya. Itu suatu yang sulit bagi mereka ya. Sehingga mereka memulai dari situ ya. Tapi banyak juga ya, saya dapatkan yang memulai dari separuh pertama, yaitu i'ta'ul hurufi haqqaha, yaitu makhraj dan sifat. Nah, untuk percakapan kita ini ya, tanya jawab kita ini, saya kok lebih condong memilih memulai dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Takut nanti kalau ini belum dipelajari kita sudah jenuh, kita sudah malas. Dan umumnya begitu. Kalau ada pembinaan ilmu tajwid itu didahulukan nun mati dan tanwin seterusnya. Ketika sudah sampai pada bab makhraj dan sifat sudah males ya. Begitu ya. Ya, jadi sekarang ini monggo kita mulai. Pertama, definisi makhraj ya. Walaupun sifat dan makhraj ini dua yang tidak bisa dipisahkan, tetapi kita pelajari makhraj dulu baru sifat, biar kita enggak kelelahan ya. Ya, karena sulit nanti kita
menangkap kalau bersama-sama. Makhraj itu dari kata-kata kharaja, apa artinya? Keluar, ya. Kharaja yakhruju, terus ditasrif sampai makhraj. Makhraj itu isim makan, ya, nama tempat. Jadi makhraj tempat keluar. Kita sering melihat di pintu-pintu ada makhraj gitu ya. Iya. Itu artinya tempat keluar. Jadi menurut bahasa makhraj itu ya tempat keluar gitu aja ya. Tapi kalau makhraj dalam ilmu tajwid yang dimaksudkan di sini adalah tempat keluarnya huruf yang bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi merupakan alat untuk mengukur gitu ya. Ya, yang pas itu lewatnya di sini. Kalau huruf ini lewatnya sini. Ya. Kemudian makhraj itu jamaknya makharij. Ya. Karena ternyata tempat keluarnya huruf itu banyak. Jadi lebih baik kita selalu mengatakan makharijul huruf, tidak makhrajul huruf. Ya, makharijul huruf. Ya. Makharijul huruf ini bisa dibagi dengan pembagian yang sangat global, bisa sedang, bisa sangat-sangat rinci. Ya. Tapi yang umum, yang dipilih oleh kebanyakan ulama adalah yang tengah-tengah tadi. Ya. Makhraj yang sangat global, itu huruf itu tidak mungkin keluar kecuali dari salah satu di antara 5 tempat keluar yang ada di sekitar mulut kita. Ya. Pertama yaitu makhrajul jauf. Makhraj apa? Rongga mulut, mulai masuknya mulut sampai ke bawah tenggorokan. Itu dianggap makhraj yang mana wilayahnya paling panjang ya, dari depan sampai ke belakang. Cuman ini rongga saja ya, tidak mengenai dinding-dinding mulut sama sekali ya. Kemudian makhraj kedua adalah makhraj tenggorokan. Coba perhatikan dari bawah ke atas ya, tenggorokan. Ya. Tanpa dibagi-bagi, ya pokoknya tenggorokan gitu aja. Ya. Kemudian ke depan lagi lidah, yang bahasa Arabnya lisan. Kemudian ke depan lagi 2 bibir. Walaupun nanti ada satu huruf yang tidak 2 bibir, nanti 1 bibir saja. Tapi sah-sah saja kita menyebut adalah makhraj 2 bibir. Karena kebanyakan menggunakan 2 bibir. Kemudian ke atas makhraj apa? Pucuk lidah. Hidung, ya. Hidung yang dimasukkan adalah dalamnya hidung, bahkan pangkalnya hidung. Ya. Saya kira untuk mudahnya kita menghafalkannya ini tidak dengan bahasa Arab lah. Nanti dengan bahasa Arab jauf, halaq, lesan, syafatan, khaisum, apal tapi tidak paham. Mendingan kita menghafal dengan bahasa Indonesia saja. Bahasa Jawa itu bahasa Indonesia. Makhraj rongga mulut sampai ke dalam, ya. Makhraj tenggorokan, makhraj lidah, makhraj 2 bibir, makhraj hidung. Urusan Arabnya kapan-kapan saja. Kalau kita pingin gaya-gaya gitu ya. Gengsi kok dengan bahasa Indonesia. Tidak usah gengsi lah gitu ya. Nah, itu 5 itu. Jadi tidak ada huruf keluar dari telinga, tidak ada. Ya. Kok ada orang mengucapkan ain famani alaikum sampai rambutnya bergerak-gerak gitu ya. Jadi ujung ubun-ubunnya bergerak. Padahal makhrajnya di tenggorokan ya. Kemudian makhraj secara rinci. Yang rinci ini disepakati bukan disepakati ya, yang unggul gitu ya. Yang unggul makhrajul huruf itu 17. Makhrajul hurufi sab'ata asyar alalladzi yaqtaruhu man ikhtabar. Makhrajul huruf itu ada 17 menurut orang yang ahli gitu ya. Tapi dari mana kok bisa menjadi 17? Jadi di setiap tempat keluarnya huruf, satu contoh tenggorokan ya, itu masih dibagi lagi menjadi beberapa
tempat. Ibaratnya tenggorokan itu pintu gerbang. Nanti di dalamnya masih ada lagi pintu-pintu. Ya, nanti seperti itu. Ya, nah, ini aslinya huruf-huruf yang semakhraj itu sebenarnya masih ada lagi perbedaan. Yang mana perbedaan ini sebabnya adalah cara kerja daripada makhraj itu yang berbeda, tapi makhrajnya sama gitu ya. Oleh karena itu ada yang berpandangan bahwa cara kerja makhraj itu adalah ya makhraj juga, sehingga setiap huruf itu memiliki makhraj sendiri. Nah, sehingga jumlah makhraj huruf itu sebanyak jumlah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28 ya. Jadi makhraj huruf berapa? Ya 28 itu. Tapi ini agak berat kalau kita memaksakan untuk sampai 28 karena nanti ada beberapa huruf yang kita sangat-sangat sulit membedakan cara kerja antara satu dengan yang lain. Ya. Itu. Sudah. Masih ada yang perlu ditanyakan kira-kira? Nah, sebetulnya kefasihan dalam membaca Al-Qur'an itu terletak pada makhraj apa sifatnya? Kok sepertinya antara makhraj dan sifat itu tidak bisa dipisahkan, Bah. Nah, sekali orang mengucapkan makhraj, yaitu orang juga dengan sifatnya juga. Ya. Nah, bahkan orang menilai kefasihan seseorang itu, wah, makhrajnya luar biasa. Masya Allah, saya ngaji di Kiai Si A itu, masalah makhraj itu berat sekali ya. Iya. Sampai 1 bulan nggak selesai. Iya, itu bagaimana? Makhraj saja gitu. Tapi nanti dulu, itu tadi keterangan saya yang pertama masih belum selesai. Yaitu tentang huruf-huruf yang makhrajnya sama. Nanti akan kita pelajari huruf-huruf yang makhrajnya sama. Seperti hamzah dengan ha, makhrajnya sama. Ain dengan ha, makhrajnya sama, yaitu di tengah tenggorokan. Ghain dan kha sama, yaitu di tenggorokan paling atas. Loh, sama kok bisa keluarnya beda? Nah, ini nanti dibedakan dengan cara kerja makhraj. Sebelum nanti dibedakan lagi dengan sifat-sifatnya. Jadi huruf itu bisa berbeda satu dengan yang lain karena makhrajnya, juga bisa berbeda dengan yang lain apabila makhrajnya sama, itu karena sifat-sifatnya. Tapi anehnya ada yang makhrajnya sama, tapi kok beda. Ya, seperti ta ya dengan dal. Katanya makhrajnya sama. Tapi kok beda, ini ta ini da. Nah, ya. Bedanya adalah kerjanya lidah ketika mengucapkan ta itu ngena pada akar gigi atas itu kecil. Istilahnya kalau Jawa itu nutul gitu ya. Sedangkan kalau dal, pojok lidah itu ngenanya lebar. Istilah Jawa namanya dudul gitu ya. Dan nanti banyaklah keterangan yang menarik tentang perbedaan-perbedaan ini ya. Begitu ya. Nah, sekarang tadi ditanyakan kefasihan orang membaca itu terletak pada makhraj atau sifat. Kalau menurut saya lebih banyak pada sifat. Lebih banyak pada sifat daripada makhraj ya. Kalau orang mengucapkan antara 3 huruf yang sama makhrajnya, shad, za, sin, jim, shin, ya, za, zal, sa, semuanya itu semakhraj. Kalau hanya berpijak pada makhraj, jangan salahkan kalau ada orang membaca agak sama antara huruf za dengan zal umpamanya begitu. Nah, itu yang sangat-sangat membedakan itu adalah sifat-sifat. Tebalnya, lepasnya angin, ya. Kemudian suaranya mengalir ataukah tidak, ya. Dan itu. Nah, oleh karena itu jelas bahwa istilah saja tidak apa-apa bahwa belajar makharijul huruf. Tapi yang betul adalah mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, karena walaupun di tajwid sendiri ini dibuat 2 rukun. Rukun tajwid yang pertama adalah mengetahui makharijul huruf.
Kemudian rukun yang kedua adalah mengetahui sifatul Huruf. huruf. Padahal hakikatnya dua itu ya jadi satu. Gitu ya. Orang ada yang mempelajari makhraj itu hanya mendengar saja, tidak melihat dengan dengan kaset atau mendengarkan pelajaran guru tapi dia tidak memperhatikan gurunya, tidak memperhatikan mulutnya. Itu tidak cukup. Karena yang membedakan itu ya gerak-gerak pada mulut itu, lidahnya, cara menebalkannya itu bisa dilihat dari mulut ya. Aneh lagi orang mengajar makhraj itu cuma dengan gambar saja. Nah ini tidak cukup. Karena makhraj itu mesti kerja daripada dua alat. Berarti tangan saya ini kalau saya pukulkan keluar apa suara? Tak. Nah, ini kalau ditanyakan makhrajnya tak tadi itu mana? Ya, makhrajnya yaitu tangan saya dengan bangku. Tidak bisa dikatakan makhrajnya adalah tangan dengan bangku. Jadi nanti kalau mempelajari makhraj mesti ada apa dengan apa, ya. Umpamanya pojok lidah dengan pojok gigi atas, tepi lidah dengan gigi geraham untuk dhot ya. Jim itu tengah lidah dengan langit-langit atas, mesti ada dengannya ya. Terus setelah yang apa dengan apa itu masih belum cukup lagi, caranya juga. Nah, ini tadi saya ulang lagi. Nah, ini makhrajnya tangan dengan bangku. Tapi kalau cuma begini saja ya tidak keluar ya. Maka makhrajnya adalah tangan dengan bangku dengan dipukulkan dengan pukulan yang pelan atau keras. Ya, itu baru keluar makhraj itu tadi. Ya, ini sayangnya keterangan-keterangan biasanya tidak sampai ke situ. Makhrajnya di mana? Di bibir sudah. Makhrajnya di mana? Di tenggorokan sudah. Ya, tidak cukup. Ya, ini harus paham loh dari awal ini. Kalau dari awal nggak paham, nanti kelanjutannya nggak paham. Sudah gitu ya. Bingung. Iya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Sudah, insya Allah jelas. Insya Allah nanti lebih jelas lagi, Pak. Ini sudah sangat banyak. Iya. Tetapi perguruan Al-Quran ini kadang-kadang ya bisa menimbulkan perbedaan, ya. Karena ilmu apa saja itu ada perbedaan-perbedaan yang menimbulkan ijtihad ya. Seperti umpamanya orang mengucapkan makhrajnya zal gitu ya. Zal itu kan pojok lidah dengan pojok gigi atas. Tapi karena banyak sekali orang baca zal itu pojok lidahnya itu tidak dengan pojok gigi tapi dengan belakang gigi. Sehingga baca zal menjadi dal. Jadi mendorong pada gigi. Sehingga akhirnya ijtihad ulama alangkah baiknya kalau mengucapkan zal itu pojok lidahnya dikeluarkan sedikit biar tidak mengenai belakangnya. Tapi tidak zal, tapi zal gitu saja untuk mengamankan ya. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang berdasarkan penemuan-penemuan setelah menghadapi sulitnya orang mempelajari makhraj itu tadi. Sehingga ada yang terpaksa harus melebih-lebihkan. Yang melebih-lebihkan itu efeknya akhirnya santri mengira bahwa itu bacaan yang betul. Padahal itu pelajaran untuk sementara. Ya. Seperti anak tidak bisa mengucapkan ain. Ya akhirnya sudahlah kalau nggak bisa ya mustangin saja, nastangin gitu ya. Akhirnya setelah keluar dikira guru memang mengajarkan baca ain itu ngain. Ya saya kira nanti bisa diperjelas lagi, dimasukkan dalam rentetan keterangan makhraj dan sifatul huruf berikutnya. Ya.
Oke, terima kasih, Bah. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.